Shalom semuanya. Sebelum kita mulai, dipersilakan untuk Amang, Inang, Kakak, Abang, teman-teman semua yang duduknya masih di belakang boleh kita majuan agar kita lebih hangat lagi untuk memuliakan Tuhan bersama. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya kita dapat berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan ibadah variatif yang pertama di tahun 2025. Untuk itu kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Kita yakin dan percaya bahwa kemuliaannya akan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Untuk itu marilah kita mengangkat pujian "Oh Betapa Dalamnya". Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yang
Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari hukum pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus, Engkaulah tempat pertahanan kami. Engkaulah Tuhan berlindungan kami. Marilah kita berpegang teguh, berpengharapan hanya kepada-Nya. Karena hanya Dialah Allah yang Maha Tahu dan Dia Allah yang setia.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman-Mu yang menolong kami Tuhan. Firman-Mu kekal dahulu, selalu, sekarang, sepanjang masa. Kami ingin menyiapi hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kita angkat pujian, siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, terambil dari Mazmur 40 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Kita membaca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Lalu ia menoleh dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada yang mengikuti para pembohong. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, perkataanmu bertumbuh di hati kami, janji-janjimu tercurah bagi kami. Tutur katamu menerangi jalan-jalan kami, menghibur hati kami, dan beri pengharapan bagi kami semua.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 12 Januari 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias dengan topik khotbah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. 2. Pelajar CD Katekisasi. Pada hari ini, Minggu 12 Januari telah terlaksana mulai kembali kegiatan belajar mengajar katekisasi CD seperti biasa pukul 10 WIB. 3. Pendaftaran guru sekolah minggu. Telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan periode 2025 sampai 2026. Untuk itu, bagi yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu, kiranya dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari Situa Week masing-masing. Diserahkan kepada sekretariat. 4. Pembekalan dan sermon guru sekolah minggu. Pada hari Sabtu 18 Januari 2025, pukul 9 bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan pembekalan dan sermon seksi dan guru sekolah minggu hari HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada semua seksi dan guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti pembekalan tersebut. Pendaftaran pelayanan Marturiah KBP Mampang Prapatan. Sesuai dengan program kerja Dewan Marturia tahun 2025 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayanan song leader dan tim multimedia, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayanan song leader dan tim multimedia di HKBP Mampang Prapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bernyanyi ataupun multimedia, dapat mendaftarkan kepada Situa Week masing-masing. Distribusi almanak dan kalender HKBP 2025. Bagi anggota warga jemaat HKBP Mampang Prapatan, sudah dapat menerima almanak dan kalender HKBP 2025 dengan menghubungi Situa Week masing-masing. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik. 2. Pesta Robert Siahaan. 3. Belide Saragi Sijabat. 4. Sela Boru Pardosi. 5. Nyonya Silalahi Situae Boru Gurning. 6. Denri Samosir. 7. Nyonya Sitompul Boru Pasaribu. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5.
ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam
Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Kristus, firman Tuhan dalam ibadah Minggu pada hari ini, yakni yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Marilah kita membacakannya secara responsoria. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Mari kita bersama-sama. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih Jemaat Kristus, ternyata bisa saja kita sama seperti Simon yang berada di tanah Samaria ini salah kaprah memahami tentang kuasa Allah. Karena mereka telah dibaptis, tetapi mereka tidak menunjukkan wujud yang pasti sebagai orang yang telah menerima karunia Allah. Saya perlu berkata kepada saudara bahwa belakangan ini semakin banyak orang yang ingin menunjukkan kehebatannya, seolah-olah mereka mengukur bahwa ketika aku mendapatkan pencapaian tertentu, jika aku sudah kaya, jika aku sudah memiliki karir yang hebat, maka itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa aku adalah orang yang terberkati. Saudara, jangan pernah salah kaprah untuk memahami itu, karena kita perlu memikirkan apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Mengapa ketika kita membaca dalam teks kita hari ini, Filipus telah membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi mengapa para rasul itu harus datang untuk menumpangkan tangan? Dan disinilah sebenarnya prinsip memahami kekristenan itu semakin jelas. Karena banyak sekarang orang yang salah kaprah memahami firman ini, seolah-olah rasul-rasul itu melakukan baptisan ulang. Saya mengingatkan kepada saudara, baptisan itu hanya satu kali, bukan untuk dua kali. Dan ketika kita mempelajari tentang teks ini, rasul-rasul itu tidak membaptiskan ulang. Mereka hanya menumpangkan tangan. Dalam konfesi HKBP,
Dan juga di dalam agenda HKBP ada namanya baptisan yang dilakukan kepada anak-anak yang hampir mati. Dalam bahasa Batak disebut dengan pedidion nahinipu. Mohon maaf Bapak Ibu, seandainya peristiwa itu terjadi di keluarga saudara, saudara memiliki anak yang baru lahir, ternyata dia sudah sangat kritis, dan saudara tidak sempat untuk membawa si bayi itu untuk dibaptiskan di gereja, maka saudara bisa membaptiskannya. Dan itu disebut dengan padidion nahinipu. Tetapi saudara tidak bisa menumpangkan tangan. Setelah dia sudah sembuh, saudara akan membawa itu ke gereja, dan kemudian pendeta akan menumpangkan tangan, bukan membaptis lagi, tetapi akan memberkatinya. Dan kemudian kita semakin memikirkan tentang teks ini, banyak ternyata orang yang salah kaprah. Bahkan seperti Simon yang berada di tanah Samaria ini salah memahami tentang kuasa Allah. Dia berpikir bahwa kuasa Allah itu bisa dibeli. Dia berpikir bahwa kuasa Allah itu adalah sesuatu hal yang bisa dikejar. Dan saya perlu mengingatkan kepada saudara, bahkan ada orang yang memahami keselamatan itu adalah konsep sinergisme. Saudara mungkin pernah mendengarkan istilah sinergisme, tetapi saya berkata kepada saudara, keselamatan itu bukan sinergisme, tetapi monergisme. Sinergisme itu adalah saya buat bagian saya, Allah buat bagiannya, sehingga saya dengan Allah bekerja sama. Itu sinergisme. Tetapi keselamatan itu bukan sinergisme, tetapi monergisme. Bahwa itu adalah mutlak direncanakan oleh Allah, dan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Manusia tidak bisa mencampuri itu. Ketika Maria mengandung Yesus Kristus, dia hanya memberikan tubuhnya sebagai persembahan. Dia tidak bisa mencampuri urusan Allah. Itu mengapa Maria sangat luar biasa mengatakan, aku adalah hambamu, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau katakan. Belakangan ini Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan sudah kurang memahami kata-kata Maria itu. Bahwa ketika saya diperkenankan menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara kita ini diperkenankan menjadi hamba Tuhan sebagai pemain musik, dia harus berkata, jadilah padaku seturut dengan apa yang engkau katakan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul ini bukan dituliskan oleh Rasul Yesus, tetapi ini dituliskan oleh seorang dokter yang bernama Lukas. Apakah di antara kita di sini ada seorang dokter? Ketika saudara berobat, saudara akan menerima resep obat dari dokter. Dan kemudian saudara akan pergi ke apotek dan kemudian menerima obat tersebut. Lukas adalah seorang dokter yang selalu mendampingi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Tetapi coba perhatikan baik-baik. Saya selalu mengingatkan ini setiap saya berkhotbah, bahwa posisi pendeta, paragenda, pemain musik, song leader ketika beribadah posisinya sama loh. Meskipun saudara tidak berkhotbah di altar ini, tetapi saudara memiliki berkat yang sama dengan apa yang saya terima. Lukas meskipun dia tidak pernah berkhotbah, tetapi namanya tidak pernah terlupakan karena dia menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan. Ini seperti resep obat yang diberikan kepada kita supaya kita clear memahami tentang doktrin keselamatan itu. Dan Lukas melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata perangai Simon banyak muncul belakangan ini. Saudara jangan terpikat dengan melihat pendeta yang perawakannya luar biasa gantengnya. Saudara jangan terpikat hanya ketika melihat, oh pendeta ini pintar. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita belajar sejarah, kita melihat bahwa guru-guru besar itu memiliki murid-murid. Aristoteles memiliki murid-muridnya, Sokrates memiliki murid-muridnya. Mereka memiliki idealisme berpikir sebagaimana gurunya menurunkan cara berpikirnya. Tetapi ketika gurunya salah, mereka sulit untuk menginterupsi. Perhatikan baik-baik bahwa ternyata ketika para hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan keluar dari konteksnya, itu sebenarnya ingin berkata, perhatikan saya dan ikuti saya, bukan ikuti Allah. Simon dalam Kisah Para Rasul ini ternyata dia adalah orang yang sangat spektakuler. Dia bisa membuat orang percaya kepadanya dengan keahliannya. Dan di sini dikatakan ini adalah ilmu gaib atau magis. Ketika saudara membuka YouTube, saudara mungkin pernah menonton bahwa di Afrika
ada sebuah pertunjukan yang seperti jerami, kemudian dia bisa menari-nari. Dan kemudian orang bertanya-tanya, pasti ada orang di dalamnya yang menggerakkan ini. Dan kemudian setelah dicek, ternyata tidak ada orang sama sekali. Dia bisa berputar-putar. Dan kemudian mereka menjelaskan bahwa itu adalah ilmu hitam. Orang sering sekali takjub ketika melihat pengkhotbah, pendeta bisa berkata, sembuh, sembuh, selesai. Tetapi saya berkata kepada saudara, banyak sekali orang yang meminta kekuatan dari Tuhan supaya dia sakti, padahal sebenarnya dia akan sakit, dan ini adalah dosa yang paling besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara menerima firman Tuhan, maka saudara harus menerima itu dengan Roh Kudus. Karena firman itu diilhamkan oleh Roh Kudus, dan pertobatan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Saya selalu memegang prinsip ini. Firman Tuhan, pertobatan dan keselamatan itu adalah domainnya Roh Kudus. Saudara ingin tahu siapa Yesus Kristus? Baca Alkitab. Jika saudara ingin mengerti firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mengilhamkan firman Tuhan dan yang akan mendorong seseorang itu untuk mengerti maksud Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah saudara dipenuhi Roh Kudus? Apakah saudara sekarang ini dipenuhi Roh Kudus? Apakah saudara ragu bahwa saudara dipenuhi Roh Kudus? Apa sebenarnya bukti bahwa seseorang itu dipenuhi Roh Kudus? Karena Simon, meskipun dia sudah dibaptiskan oleh Filipus, dia belum pernah melihat apa yang pernah dia lihat dari Petrus dan Yohanes ketika menumpangkan tangan. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam tradisi apostololik bahwa ketika seseorang dibaptiskan, maka ada hal yang tampak ketika mereka dibaptis. Salah satunya adalah glossolalia atau disebut dengan bahasa roh. Tetapi sekarang ini HKBP tidak lagi membaptiskan orang dewasa, tetapi anak kecil. Bahwa baptisan yang kita lakukan di gereja HKBP, di gereja kita saat ini, bukan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan. Tetapi ketika saudara menerima baptisan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah bagian memasukkan saudara ke dalam kerajaan Allah dan mengkonfirmasi bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Saya tertarik dengan kitab Ibrani mengatakan seperti ini. Apa sebenarnya bukti bahwa saudara adalah anak Tuhan? Saudara adalah benar-benar anak Tuhan jika Roh Kudus berkata, engkau adalah anak Allah. Ketika Yesus Kristus dibaptis, apa yang saudara lihat datang menghampiri Yesus? Merpati. Pertanyaannya, mengapa harus merpati? Kenapa bukan burung gagak? Dan ternyata konsep ini sudah terjadi di Perjanjian Lama. Jika saudara belajar Perjanjian Lama, orang-orang miskin boleh membawa merpati untuk persembahan pengampunan dosa. Dan kemudian ketika Yesus Kristus dibaptiskan, Roh Kudus menyerupai merpati turun. Karena ini adalah gambaran tentang binatang yang tidak pernah bercela. Karena merpati tidak pernah memiliki dua istri, dua suami. Dan ini adalah salah satu binatang yang paling murni. Dan ini menjadi suatu gambaran yang ditunjukkan ketika Roh Kudus turun. Ini adalah bagian dari konfirmasi yang melegalitas kebenaran bahwa ini adalah benar yang diutus, ini adalah benar yang diurapi, karena Yesus itu berasal dari bahasa Yunani ya. Mungkin ada di antara saudara yang punya nama Yosua. Yosua itu sebenarnya sama konsep katanya dengan Yesus. Yosua itu bahasa Ibrani, Yesua, dan dalam bahasa Yunani, Yesus. Ada pernah orang bertanya seperti ini, bisakah saya membuat nama anak saya Yesus? Tiba-tiba ada Dapo Sebulung menjawab, bisa dong. Kenapa?
karena pemain Manchester City katanya kan, ada Gabriel Jesus. Tetapi ada seorang pendeta berkata seperti ini, bisa saja, tetapi jangan pernah buat nama anakmu Yesus Kristus. Karena Kristus itu adalah bahasa Yunani yang dalam bahasa Ibraninya adalah Masias. Masias, Kristus adalah yang diurapi. Kami pendeta bisa menumpangkan tangan, Sintua tidak bisa. Di HKBP, Sintua bisa memberkati pernikahan lo. Bukan hanya pendeta, tetapi Sintua tidak bisa menumpangkan tangan. Mereka tidak bisa menumpangkan tangan. Tetapi pendeta di HKBP itulah yang bisa melayankan dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Dan merekalah yang telah diurapi, yang telah diangkat dan bisa menumpangkan tangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi spektakuler. Sebenarnya tidak perlu. Saya lebih tertarik mengatakan sesuatu hal kepada saudara, kerjakan bagian saudara dan biarlah orang lain menyempurnakan. Karena lebih banyak orang sulit untuk memulai. Jika saudara memulai sesuatu dan orang lain menyempurnakan, saudara perlu berbangga hati. Karena sedikit orang yang bisa memulai dari awal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernah seorang raja berniat untuk mendirikan bait suci bagi Allah. Namanya adalah Daud. Tetapi Allah berkata kepada Daud, Daud, engkau tidak boleh mendirikan bait suci bagiku. Tanganmu penuh dengan darah. Yang boleh mendirikan bait suci bagiku adalah anakmu Salomo. Pertanyaannya, apakah Daud menggerutu kepada Tuhan? Apakah Daud menjadi bad mood seperti istilah sekarang ini? Kalau bukan dia jadi dirjen, bad mood. Kalau bukan dia yang menjadi song leader, bad mood. Tetapi Daud tidak pernah bad mood. Malahan dia berkata seperti ini, baik Tuhan, saya akan mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk mendirikan bait suci. Dalam kitab Tawarik, dia kumpulkan ini bahan semua, sehingga setelah bahan ini sudah lengkap, Salomo bangkit untuk mengeksekusi. Ketika saudara belajar Alkitab, saudara akan mengerti apa yang saya katakan, bahwa ketika penciptaan terjadi, siapa yang mempersiapkan jalan? Penciptaan terjadi, siapa yang mempersiapkan jalan? Roh Kudus. Maka Roh Allah melayang-layang. Setelah itu dikatakan berfirmanlah Allah. Saudara sedang dipersiapkan untuk rencana Kristus. Jika saudara tidak tertarik dengan apa yang Kristus inginkan di dunia ini, sebenarnya saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Ada orang pernah bertanya seperti ini, Amang Pendeta, dalam Alkitab dikatakan bahwa jika engkau berdosa kepada bapa, dosamu akan diampuni. Berdosa kepada anak, dosamu akan diampuni. Jika engkau berdosa kepada Roh Kudus, maka dosamu tidak akan diampuni. Dan kemudian orang berpikir, mengapa ketika berdosa kepada Roh Kudus, maka dosanya tidak diampuni? Jawabannya sederhana. Saudara dibawa kepada Kristus dan mengerti keselamatan yang menjadi kunci utamanya adalah Roh Kudus. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik karena saudara menerima Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah sebenarnya yang mengerjakan ini di balik layar. Lihat fisiknya, Allah Bapa, kita menemukannya banyak sekali di dalam Alkitab. Pribadi Yesus Kristus namanya selalu banyak di Alkitab, tetapi Roh Kudus dia selalu berada di balik layar. Saudaraku, apakah saudara lebih suka sebagai orang yang bekerja di balik layar atau di depan? Karena lebih banyak orang sekarang ini hanya ingin tampil. Tetapi sebenarnya banyak orang di balik layar loh. Saya tidak bisa berkhotbah di hadapan saudara jika multimedia kita yang di balik layar sana tidak memperbaiki ini. Dia berada di balik layar. Dia tidak menunjukkan dirinya dan dia tidak berkata saya multimedia, tetapi dia kerjakan bagiannya dan saya kerjakan bagian saya.
Dan ternyata banyak sekali hal-hal yang hebat dikerjakan oleh orang-orang di balik layar. Salah satu yang saya kagumi adalah jika saudara melihat di buku NDHKBP Kidung Jemaat, sering sekali di bawah itu ada tulisan NN, no name. Hamoletion juga ada NN. Dari mana ini emang sintua Hamoletion ini? Tidak tahu mang, NN, no name. Dan lagu-lagunya luar biasa hebat. Dan sekarang orang-orang berlomba-lomba ketika bikin lagu, di bawahnya pencipta .2. Kenapa? Karena dia pasti dapat keuntungan dari hasil ciptaannya. Tetapi ada seorang komposer hebat dan saya senang sekali dengan beliau ini. Namanya adalah JSB. Saudara mungkin kenal namanya JSB, Johann Sebastian Bach. Ini adalah salah seorang komposer terhebat yang dinobatkan sebagai komposer nomor satunya. Mengapa dia hebat? Karena ternyata setiap ia menuliskan lirik lagunya lengkap dengan segala sesuatunya yang dia tuliskan, dia selalu menuliskan di bawahnya SDG. Dia tanda tangani JSB, baru dia kemudian tuliskan SGD. Soli Deo Gloria. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan mungkin pemain musik kita tahu ya, salah satu ciptaan spektakulernya ketika ada seorang laki-laki bermain gitar dan memainkan ciptaan dari Johann Sebastian Bach. Kebanyakan perempuan langsung melek karena susah sekali. Dan saya tidak bisa memainkan itu. Seandainya Naposo Bulung bilang sama saya, "Amu pendeta bisa mainkan itu," saya tidak bisa mainkan itu. Bilang saja sama pemain musik yang lain. Dia menjadi orang yang luar biasa. Tetapi ada di balik keluar biasaan dari Johann Sebastian Bach. Apa itu? Kerendahan hati. Jika saudara belajar filosofi Yunani, mereka tidak akan pernah memasukkan kerendahan hati sebagai bagian kebajikan. Tetapi jika saudara belajar tentang teologi Israel, seorang pemimpin tidak boleh menjadi pemimpin jika dia tidak pernah menangis di makam para pahlawan. Itu adalah orang Ibrani. Kalau orang-orang Yunani tidak. Mereka berkata, kerendahan hati itu adalah bagian dari budak yang ingin menjilat. Itu bukan kerendahan hati yang diajarkan dalam Alkitab. Tetapi kerendahan hati yang diajarkan di dalam Alkitab adalah ketika kita bergantung kepada Allah dan kemudian kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipus dalam kisah para rasul ini bukanlah bagian dari murid Yesus Kristus. Dia adalah salah seorang dari diaken setelah Stefanus dibunuh. Saulus sebelum bertobat, dia melihat Stefanus dilempari dengan batu dan dia tertawa. Sebelum Paulus bertobat, dia adalah saksi mata Stefanus dibunuh. Dan kemudian setelah para diaken-diaken itu dibunuh, dikejar-kejar, Filipus sampai ke Samaria dan dia memberitakan firman. Dan luar biasanya adalah ada kuasa di dalam Filipus. Ada seorang pendeta berkata ini kepada saya, sebenarnya kuasa yang ada di dalam diri orang Kristen itu adalah mengusir setan. Tetapi banyak sekali orang Kristen belakangan ini cari tahu bagaimana sih cara mengusir setan. Padahal jawabannya adalah engkau adalah anak Allah dan kuasa itu ada dalam dirimu. Filipus ketika dia melayani di Samaria, setan-setan itu keluar dari tubuh orang-orang di sana. Dan itu mengapa Simon tertarik dengan Filipus. Wih, hebat banget nih. Ini hamba Tuhan dari mana nih? Wah, luar biasa. Aku bisa bikin begini, tapi aku belum bisa bikin begitu. Ternyata itu ada di dalam diri kita.
Tetapi banyak orang tidak menyadari ini. Tetapi malahan lebih banyak sekarang lebih banyak sekarang jemaat HKBP, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen tidak mengusir setan. Malahan dalam bahasa Batak disebut dengan sibolison. Bahasa sibolison kok dalam bahasa Batak. Kenapa engkau kerasukan setan? Tidak tahu. Lama kali lampu merahnya tadi. Itu sibolison itu. Seharusnya kita mengusir setan, malahan kita yang kesetanan. Kalau seandainya, kalau tadi pemain musik kita luar biasa, saya sangat menikmati ibadah hari ini. Seandainya pemain musik itu salah atau fals, apalagi ada orang-orang seniman di sini yang suka dengan musik, pasti sibolison. Biasanya orang-orang seni gampang tersinggung ini. Gampang tersinggung. Itu bagian dari seniman. Tetapi ketika kita sudah melayani Tuhan, kita harus benar-benar rendah hati. Karena apa yang kita miliki ini adalah bagian Tuhan. Yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Yang dari kaisar kembali kepada kaisar. Pertanyaannya, apakah di antara saudara yang hadir di sini saudara taat bayar pajak? Padahal Yesus sendiri berkata yang dari kaisar kembali kepada kaisar. Untung tidak naik ya PPN tahun 2025 ya. Orang-orang Kristen itu Yesus Kristus suruh bayar pajak. Jika ada orang di antara kita yang hadir saat ini berkata, Tuhan aku mencintaimu tapi tidak bayar pajak, diragukan kekristenannya. Diragukan. Kenapa demikian? Karena ternyata dia pilih-pilih yang bagian mana yang mau kukerjakan, yang bagian mana mau kukerjakan. Bahkan pernah waktu saya ujian, penguji saya geleng-geleng kepala. Ketika dikatakan apa yang Yesus Kristus suruh kepada murid-muridnya terkait tentang pajak, saya langsung tuliskan sesuatu hal yang belum mereka pernah ketahui di dalam Alkitab. Saya langsung katakan, Yesus menyuruh Simon Petrus untuk mancing. Setelah dia pancing ikan ini, di dalam ikan itu ada koin, dan koin itu bayar pajak. Baru penguji saya geleng-geleng kepala, ini betulkah tidak ini? Lalu saya katakan dalam hati, nampak tidak baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab tertulis demikian. Itu pertanda bahwa sebenarnya ketika saya menjadi orang Kristen, ini adalah sesuatu hal yang totalitas. Bagaimana mungkin saya bisa menghasilkan buah-buah roh jika di dalam diri saya masih ada kepahitan? Coba perhatikan baik-baik, ada dikatakan Simon Petrus kepada Simon terkait tentang bolehkah saya membelinya. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Di ayat 22, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Yang ke-23, sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Tolong itu saudara garis bawahi. Bertobatlah. Kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ini persoalan kita Bapak Ibu. Saudara tidak akan bisa menghasilkan buah-buah roh jika saudara masih memiliki kepahitan hati. Tidak akan bisa. Saudara bicara kasih, saudara tidak akan sempurna memahami itu. Mengapa? Apakah saudara bisa berkorban bagi orang yang membuat saudara sakit hati? Jika saudara masih memendam kepahitan hati, saudara gagal. Saudara tidak akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Ada seorang pengkhotbah yang berkata seperti ini, buah-buah roh itu adalah buah 9 rasa. Saudara pernah memakan makanan 9 rasa? Saya pernah makan buah 3 rasanya. 1 buah 3 rasa. Mungkin saudara pernah makan buah khas Papua. Ketika saudara makan itu, buah matoa namanya. Ketika saudara makan buah matoa, saudara akan bingung, ini rasanya apa? Seperti rasa yang pernah ada. Saudara makan seperti rasa durian, kemudian ada rasa
leci, dan satu lagi, tetapi ada 3 rasanya. Ketika saudara makan itu, kok ada 3 rasa ini? Lihat, buah-buah roh itu adalah satu buah 9 rasa loh. Sekarang pertanyaannya, rasa apa yang saudara beri kepada orang lain? Rasa yang pernah ada? Sakit hati. 9 rasa, satu buah, itulah kita. Belum pernah ada buah di dunia ini yang punya 9 rasa selain buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Bagian yang terakhir adalah penguasaan diri. Saudara mau hebat seperti Daniel? Jawabannya satu, penguasaan diri. Saudara mau seperti Daniel? Ya kuasai dirimu. Bagaimana mungkin saudara bisa menjadi orang hebat jika saudara tidak bisa menguasai diri? Kebetulan yang melayani kita hari ini adalah yang berada di luar ya. Mereka sedang liburan dan mereka menyempatkan diri untuk melayani Tuhan. Jika mereka ini tidak menguasai diri mereka, jauh dari orang tua, maka saudara tidak akan memberikan yang terbaik. Mereka hanya akan mengecewakan saja. Penguasaan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima Roh Kudus, bukan Roh Kudis. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak menunjukkan adanya manifestasi khusus atau eksternal dari pekerjaan roh yang hadir. Ini persoalannya. Ketika para rasul-rasul apostolik hadir untuk menumpangkan tangan, sebenarnya ini prinsip yang sangat luar biasa. Bahwa orang Samaria dan Yahudi mereka tidak akan bisa dipersatukan. Tetapi akhirnya mereka dapat dipersatukan dalam baptisan. Apa sebenarnya konsep kita bersaudara? Saya pernah melayani di timur. Dan saya tidak anti ketika beribadah seperti ibadah kita saat ini. Dan saya lebih sering berkomunikasi dengan pendeta-pendeta Pentakosta. Tetapi apa yang menjadi dasar kita berpikir? Ada sebuah lagu yang berkata seperti ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Pak pendeta, yuk. Kan dalam Yesus kita bersaudara, yuk. Saya terima itu. Tetapi persoalannya adalah ada orang yang pakai dalam Yesus kita bersaudara kalau kau datang ke gerejaku beribadah. Itu bukan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara karena saya menerima baptisan yang sama dengan saudara. Dan ketika saya dibaptiskan, itu pertanda bahwa saya telah diselamkan. Gak mesti harus ke Jordan. Saya telah diselamkan dan dibenamkan dalam kematian Kristus untuk bangkit seperti Kristus. Itu baptisan yang saya terima. Dan apakah saya bersaudara dengan saudara? Jawabannya iya. Mengapa demikian? Karena kita telah dibaptis dalam nama yang sama. Sehingga jangan pernah mempropaganda tentang baptisan yang berkata bahwa baptisan di HKBP tidak sah. Itu adalah nyeleneh. Meskipun saudara dibaptis 13 kali, belum tentu saudara masuk surga loh. Kenapa? Karena sebenarnya baptisan dalam konteks Yunani itu beda dengan yang diajarkan belakangan ini. Mohon maaf kepada perempuan. Ketika saudara datang tamu bulanan, saudara harus dibaptis loh. Itu konsep orang Yunani, Yahudi. Mengapa demikian? Karena perlu untuk ditahirkan. Mereka tidak bisa langsung ibadah. Kalau kita jemaat-jemaat hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini, ibu-ibu, jika saudara menerima itu karena itu adalah siklus yang saudara alami, saudara tidak pernah dipersoalkan datang beribadah. Tetapi orang Yahudi, mereka harus persoalkan. Engkau seperti ini, engkau najis. Engkau baru pegang mayat, najis. Pertanyaannya saudaraku, seandainya pendeta pegang mayat, kubur orang meninggal, kalau didarisi orang Yahudi, dia tidak bisa masuk gereja loh. Kenapa? Najis. Bagaimana supaya ditahirkan? Dibaptis, dimandikan. Jadi baptisan itu adalah konsep dimandikan. Tetapi baptisan yang kita terima di dalam Kristus adalah satu kali. Karena Kristus mati satu kali, saya juga maunya mati satu kali. Saudaraku, adakah di antara saudara yang hadir ini mau mati 2 kali? Tipsnya adalah
lahir 2 kali, mati 1 kali. Barang siapa yang lahir 1 kali, pasti matinya 2 kali. Aku sudah dilahirkan, tetapi dilahirkan kembali, itu adalah pertobatan. Tetapi barang siapa yang tidak sampai kepada pertobatan, dia menghamburkan karunia Allah. Mohon maaf, di dalam Alkitab ada ucapan yang mengatakan seperti ini: mutiara jangan berikan kepada babi, karena jika engkau berikan itu kepada babi, pasti dipijak-pijak. Sama halnya dengan kerajaan Allah. Bagaimana mungkin hal itu bisa diberikan kepada orang yang belum bertobat? Sebelum saudara menjadi hamba Tuhan, karena saya dengarkan dari warta jemaat, diterima untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dalam multimedia guru sekolah minggu. Sebelum saudara bertobat, jangan terima itu, karena saudara bisa jadi batu sandungan. Karena saudara tidak akan tahu maksud pelayanan. Mengapa banyak sekali pelayanan jadi miskomunikasi? Karena mereka berlomba-lomba menjadi Lucifer, bukan berlomba-lomba menjadi seperti Kristus. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, yang ternama, yang terekspos, tetapi bukan menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Jika saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, ada sebuah ucapan yang sangat menarik ketika dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama selain Kristus yang ketika seseorang berseru kepadanya, ia akan diselamatkan. Saya harus berani berkata kepada saudara, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Saudaraku, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. Sejak kapankah 1 tambah 1 2? Sebelum saudara lahir, apakah 1 tambah 1 adalah 2? Benar. Bahkan sebelum dunia dijadikan, 1 tambah 1 adalah 2. Itu adalah kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu dan dibantah. Pertanyaannya adalah, kenapa masih ada orang yang mempertanyakan tentang keselamatan? Padahal Allah sudah menunjukkan bahwa ini adalah normatifnya, bahwa tidak ada standar keselamatan di luar apa yang ditetapkan oleh Allah. Saya sangat bersyukur menjadi orang Kristen. Saya bersyukur menjadi hamba Tuhan, karena tidak ada keselamatan di luar Kristus, karena Allah yang menetapkan standar keselamatan itu, dan itu yang harus kita imani. Saudara harus bersungguh-sungguh dalam iman saudara kepada Kristus, supaya saudara tidak terjebak seperti Simon yang ingin membeli karunia dalam kuasa penumpangan tangan itu. Keselamatan saudara tidak bisa dibeli. Saudara pernah menyanyikan, bukan dengan barang fana kau menebus diriku. Saya masih mengingat ada seorang pendeta yang khotbah di sini. Mungkin saudara pernah mendengarkan dia berkhotbah. Namanya adalah Pendeta Korri Pangaribuan. Kebetulan dia pernah berkhotbah dalam ibadah variatif di sini, dan saya mendengarkan khotbahnya. Dan dia pernah mengkhotbahkan di sini tentang Alexander Agung. Mungkin saudara masih mengingat itu. Ketika Alexander Agung mati, dia berkata, semua dokter yang paling hebat, dia yang harus membawa mayatku. Yang kedua, hartaku tolong diserak-serakkan, ditaburkan sampai ke tempat aku dimakamkan. Yang ketiga, ketika aku sudah mati, tolong tanganku menggantung seperti ini. Dan ternyata itu adalah pengajaran yang luar biasa. Karena ternyata ketika seseorang haus akan uang, haus akan jabatan, itu adalah orang yang selalu ingin minum air laut. Ketika Alexander Agung mati, dia ingin berkata, bahkan dokter terbaik sekalipun tidak bisa mengintervensi kematian seseorang. Yang kedua, bahkan sebanyak-banyaknya harta yang aku miliki,
semuanya pasti akan tinggal. Yang ketiga, saat aku mati, aku tidak akan membawa apapun. Kita akan meninggalkan itu. Harta kita akan tinggalkan. Itu mengapa saudara jangan sampai kehilangan iman saudara. Saudara jangan sampai kehilangan keselamatan saudara. Jika saudara sudah kehilangan keselamatan saudara, apa yang bisa saudara lakukan? Itu mengapa jika saudara berdosa kepada Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri saudara, tetapi kita menolak, maka kita tidak akan menerima yang baik. Mari saudaraku hidup dalam sukacita yang telah disempurnakan ini, bahwa kita telah terberkati dan kita harus menghasilkan buah dari Roh Kudus itu. Salah satunya adalah jadilah pemberita firman. Jadilah pemberita firman. Dari skopus yang kecil ke lingkup yang besar. Belajarlah untuk memahami firman Tuhan dan teruslah memberitakan itu kepada saudara, kepada orang-orang di sekitar saudara, dan kemudian hal itu akan berdampak. Prinsipnya adalah yang terkecil akan menjadi yang terbesar, karena Yesus mengajarkan kerajaan Allah ibarat benih yang kecil, bukan yang besar. Dari hal yang kecil akan terlihat dampak yang besar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Engkau yang menolong kami, yang memelihara kami, yang menuntun kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran. Engkau telah memeteraikan bahwa janji keselamatan itu akan kami terima ketika kami dibangkitkan nanti. Engkau telah memeteraikan itu di dalam Roh Kudus yang telah kami terima saat kami dibaptiskan. Bapa, kiranya Engkau memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya kami tidak terjebak dengan pikiran-pikiran kami yang carut marut ketika kami ingin menyimpulkan sesuatu, tetapi kami salah untuk menggarisbawahinya. Bapa, bimbinglah kami supaya kami hidup dalam kerendahan hati, supaya kami bertobat dan senantiasa berdoa, karena Engkaulah yang empunya kami, Engkaulah yang berperkara dalam hidup kami, dan Engkaulah yang memenuhi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit pada hari ini. Kami membawa mereka dalam doa kami kepada Natadis Manik, Pesta Robert Siahaan, Beli Desa Ragi Sijabat, Sela Buru Pardusi, Nyonya Silalahi Sintua E Buru Gurning, Dinri Samosir, Nyonya Sitompul Boru Pasaribu. Kami yakin bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi mereka, sementara mereka harus berbaring di tempat tidur mereka. Tetapi Tuhan akan menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka, menolong mereka lewat para hamba-hamba-Mu, tim medis, lewat apa yang mereka makan dan minum. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka. Tuhan, perkenankanlah mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semakin mereka dipenuhi sukacita karena bertambahnya usia kelahiran dan pernikahan, semakin mereka mengenal akan Engkau juga. Semakin mereka menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau inginkan berkarya di dunia ini. Biarlah kami Tuhan semakin menikmati anugerah-Mu, karena tiada yang bisa membelinya. Kami telah memilikinya, Engkau memberikannya kepada kami di dalam iman kepada Kristus. Kami berserah Bapa ke dalam tangan-Mu, supaya apapun yang akan kami hadapi ke depannya, Engkau akan menolong kami. Tuhan, ampunkan kelemahan kami, kekurangan kami. Kami hanya berdoa kepada-Mu. Engkau adalah Tuhan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk mengamini firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.